Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk, hari ini 15 Desember 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti di antara kita ada yang selalu mengingat para pemberita firman Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ketika kita mengingat mereka, maka kita mengingat ajaran atau firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan juga kita dapat memperhatikan bagaimana cara hidup mereka dan kita meneladani hidup mereka. Tentu ketika kita melakukan hal ini, maka kita dikuatkan dan kita dapat menjadi setia di dalam firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi, di mana mereka di bawah tekanan dan di bawah gangguan dari ajaran-ajaran keyahudian. Bahkan di antara mereka ada yang sudah meninggalkan kekristenan dan kembali ke hidup lamanya. Itu sebabnya mereka diingatkan agar mereka mengingat para pemimpin-pemimpin mereka yang pernah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, yang rela mati, teraniaya, hanya untuk memastikan firman Tuhan sampai kepada mereka. Sehingga ketika mereka mengingat itu, bahwa mereka disadarkan bahwa ada orang yang di sana yang rela berkorban untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka sadar kalau ketika mereka sudah menerima Kristus, buah dari pengorbanan para pemberita-pemberita Injil itu, mereka sadar bahwa keselamatan ini memang sangat berarti dan patut dipegang teguh dengan setia. Itu sebabnya ketika surat ini dialamatkan kepada mereka, dengan mengingat para pemimpin itu, mereka ingat ajaran Tuhan itu sendiri. Ingat pengajaran akan firman Tuhan, akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang pada akhirnya juga mereka mengingat siapa pemimpin rohani yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika mengingat Yesus Kristus, mereka mengingat firman Tuhan itu sendiri, yang dimana mereka tahu bahwa Yesus Kristus seorang pemimpin yang sudah rela mati kepada setiap manusia, dan cara hidupnya yang luar biasa, yang penuh kasih dan damai sejahtera. Jadi ketika kita mengingat Yesus itu, kita mengingat semua pengajarannya, mengingat kehidupannya, mengingat teladan yang sudah ditinggalkan kepada kita, sehingga kita dapat meneladani apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama hidupnya, yang penuh kasih, damai sejahtera, kepedulian, dan dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, adalah baik ketika kita mengingat para pemberita Injil, mengingat para pelayan Tuhan, di mana ada orang-orang ternyata yang memikirkan kita, yang memikirkan, yang mendoakan kita di dalam kehidupan kita. Dan patutlah kita menghargai, menghormati para pelayan Tuhan itu. Tetapi kita bukan hanya menghormati dia sebagai pribadi, tetapi kita menghormati dia karena dia membawa firman Tuhan yang dipercayakan kepadanya untuk diberitakan kepada kita. Dan menghormati pelayan Tuhan itu bukan menghormati pribadinya, tetapi firman Tuhan yang dibawakan melaluinya. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengingat orang-orang baik saja, kita mengingat pesan yang disampaikannya. Kita mengingat orang tua kita, kita ingat pesannya. Kita mengingat pimpinan perusahaan, kita ingat pesan yang baik yang disampaikan. Kita ingat kepala sekolah yang pernah memberikan pesan atau ceramah, kita mengingat pesan-pesan yang baik. Terlebih ketika kita mengingat pemberita Injil, banyak ajaran dan banyak kehidupan yang sudah disampaikan kepada kita. Terutama ketika kita mengingat Yesus, maka kita mengingat segala sesuatu yang disampaikan Yesus, yang dilakukannya menjadi teladan, terutama keselamatan yang disampaikan kepada kita. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, karena itu adalah kehidupan kita. Dan kita bersyukur ada pemimpin yang sejati, itu Yesus Kristus, yang memimpin kita dari dulu, kini, sampai selamanya. Dan dia memimpin menjaga jiwa kita, memelihara jiwa kita, menguduskan kita, dan selalu menuntun kita di dalam kebenaran. Nikmatilah kepemimpinan dalam Yesus, sehingga kita tetap hidup di dalam firman-Nya dengan penuh kasih damai sejahtera dan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami selalu mengingat para pemberita Injil ya Tuhan, para pelayan Tuhan. Dan kami menghormati mereka, bukan karena diri mereka, tetapi karena firman Tuhan yang ada dalam diri mereka, yang dibagikan, dan yang mereka lakukan menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan, dalam imannya, agar tetap setia, apapun gangguan, apapun hasutan-hasutan, ajaran-ajaran sesat yang terlalu banyak di zaman sekarang ini, kiranya semua itu tidak akan dapat mampu mengganggu iman setiap umat percaya, karena keselamatan-Mu begitu kuat dan begitu baik yang membungkus hidup kami, sehingga hidup kami penuh kekudusan dan pemeliharaan oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami dalam beraktivitas, berkati kami dalam melakukan segala rencana-rencana yang sudah kami tetapkan, yang sudah kami lakukan dan mungkin akan kami lakukan. Kiranya semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring di rumah sakit atau di rumah dalam keadaan sakit. Tuhanlah memulihkan mereka. Tuhan kasihani mereka ya Tuhan. Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan kesembuhan, agar mereka dapat kembali sembuh pulih dan dapat melakukan aktivitasnya normal. Dan mereka bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dalam kehidupan. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, agar mereka tetap bersyukur kepada-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita kepada mereka. Berkati apa yang mereka rindukan ya Tuhan, dan Tuhan nyatakan sesuai dengan kekayaan dan kasih karunia-Mu. Berkati dunia ini ya Tuhan, dunia yang sekarang bergumul dengan peperangan, dengan kekerasan, atau dengan kejahatan lainnya. Terlebih ya Tuhan, karena isu global warming yang tidak baik, yang bisa mengganggu kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Tuhan berkati seluruh manusia menyadarkan agar begitu pentingnya penghijauan dan juga menjaga dunia ini agar tetap pulih ya Tuhan, tetap baik, dan ekosistem dijaga, dan semuanya dapat melestarikan alam ini ya Tuhan. Dan kami mengingat saudara-saudara kami yang berdampak dari bencana alam di waktu yang lalu ya Tuhan, yang ada di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, di Padang, di Aceh, dan di tempat lainnya ya Tuhan yang tidak boleh kami sebutkan. Kiranya Engkaulah yang menyertai mereka, Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Tangan-tangan setiap orang ya Tuhan yang sedang bekerja di sana menolong mereka, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Kiranya bencana susulan itu tidak ada lagi ya Tuhan, agar mereka dapat pulih kembali, kota juga dapat dibangun kembali, desa-desa dapat dibangun kembali, sawah-sawah juga dapat dipulihkan, dan masyarakat di sana ya Tuhan, saudara-saudara kami dapat kembali hidup normal dan dapat mendapat penghiburan daripada-Mu ya Tuhan, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan di dalam sukacita dan dukacita mereka sudah berlalu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi mereka semua, agar mereka bangkit kembali dan melihat pengharapan yang luar biasa daripada-Mu. Berkati pemerintah ya Tuhan, yang dengan susah payah untuk membantu, dengan mengerahkan segala daya dan dana agar mereka terbantu ya Tuhan, dan berikan kebijaksanaan, kesehatan juga kepada para pemimpin, kepada para setiap orang ya Tuhan yang menolong mereka, baik pemimpin negara, pemimpin gereja, atau instansi, perusahaan, atau apa saja Tuhan yang dapat dikerahkan untuk menolong saudara-saudara kami di sana. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah tersalurkan kepada mereka, dan berikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan yang masih menderita karena sakit penyakit akibat bencana itu, dan Tuhanlah pulihkan mereka, dan berikan kekuatan bagi mereka yang masih dapat bekerja ya Tuhan, yang dapat beraktivitas, membersihkan segala sesuatunya yang sudah porak-poranda itu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan mereka, agar mereka tetap sabar dan gigih kuat ya Tuhan, untuk membereskan segala sesuatu yang sudah tidak baik itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong dan memulihkan mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan kiranya Engkau selalu melindungi, menyertai kami semua. Jauhkan dari segala mara bahaya dari hidup kami ya Tuhan,
agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami semakin berkualitas, dan semuanya untuk memuji memuliakan Engkau, yang pada akhirnya juga kami akan terberkati, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Tuhan Yesus ampun aku, sungguh damai dari aruna, dari margogo golunai, nasa dosaku nang saidui. So